Jadi kalau orang awam ngajarin tawakal, ustadz awam ngajarin tawakal hanya bab fulus atau bab zahir, sakit, sehat gitu. Jadi datang ke kiai, "Pak Kiai doain anak saya sakit." Nah, nanti diajarin dia serah kepada Allah. Jadi tawakalnya baru di level yang materi, yang zahir, yang tampak. "Pak Kiai doain dong, saya masih jomblo." Kata si jomblo, ini jomblo ini ya, doalah Kiai ya. Begitulah terus, nggak naik-naik pangkat, nggak naik-naik pangkat. Tawakalnya masih urusan rezeki zahir. Adapun tawakalnya khawas, dia leburkan kehendaknya dalam kehendak Allah, egonya dalam wujud Allah. Itu yang disebut tawakal wali. Tawakalnya wali-wali Allah. Maka wali Allah itu tidak ada wali Allah yang hakiki ya, yang doa ya Allah angkatlah pandemi, gak ada. Antum coba cari walinya, kalau dia ngerti ma'rifatullah, mengenal Allah, Allah memang sekarang lagi menginginkan ini kok. Memang Allah sedang menginginkannya, tinggal kita ridho atau tidak. Tapi urusan adab udah masuk ke bab adab ya. Tafwidul amri ila Allah fi kulli syai' hatta yabqa al-'abdu tahta ahkamil qada wal qadar. Si hamba lebur kudratnya, kekuatannya, iradahnya, kehendaknya dalam kudrah iradah Allah, dengan ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Orang ini enggak banyak wirid. Wirid itu untuk pemula. Tirakat itu bagi pemula, Pak. Kalau wali-wali Allah, dia sudah melewati masa-masa itu. Yang diperlukan bukan lagi wiridan zahir, tapi wiridan qalbu. Dan ini amal yang lebih mulia. Jadi taatnya zahir belum tentu membuat seseorang jadi wali Allah. Siapa tahu ria. Tapi kalau taatnya qalbu, pasti langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya berharap mulailah kita mengarah ke sana. Kitab ini saya bawa ke sini. Ini kan untuk itu, Pak. Kitab-kitab begini bukan di pesantren aja, gak banyak yang ngaji ini. Ini hanya di majelis-majelis para masyayikh, para kiai-kiai ulama besar. Sekarang kita bawa ke majelis umum. Kenapa? Karena sekarang virus-virus kolbu itu banyak sekali. Kalau kita nggak bawa kitab ini keluar, kapan lagi nih umat bisa menikmati kitab-kitab seperti ini? Kalau nggak nanti ulama-ulama aja yang menikmati ketinggian gitu. Saya nggak mau bahasanya ketinggian. Atau memang Allah nggak izin saya berbicara. Ciri-ciri Allah tidak izinkan seseorang dai berbicara ketika kalamnya tidak dapat dipahami makhluk. Makanya saya tanya, bisa dipahami Pak? Ini jangan menghibur saya loh Pak. bikin antum senang gitu. Enggak, saya nggak mau begitu. Orang-orang yang wali khawas itu kesannya, nah di sini banyak orang tertipu secara kasat mata. Adimul harakati wal ikhtiyar. Seakan-akan enggak ada lagi gerak, tidak ada lagi pilihan. Tadi kita sudah sebutkan, dia hanya bergerak kalau diilhamkan Allah. Dia hanya memilih jika dipilihkan Allah. Inilah maqam Sayyidina Abu Bakar ketika ditanya, apa yang kau pilih? Apa yang kau mau wahai Abu Bakar? Apa jawaban beliau? Aku memilih untuk tidak memilih lagi. Allah lah yang memilihkan bagiku. Aku berkehendak agar kehendakku habis dalam kehendak Allah. Ya. Masih pantas nggak kita berkehendak sedangkan Allah mau sesuatu? Allah maunya pandemi, kita maunya pandemi diangkat, kan nggak sopan Pak. Ini bab kolbu ya. Tega banget Allah, bukan tega. Ini memang sunatullahnya sudah. Kan dunia ini memang tempat, Pak. Kalau nggak virusnya pandemi, virus apa gitu? Pasti selalu ada. Nah, maksudnya apa? Adamul harakati bil badan. Secara zahir tidak lihat dia kelusak-kelusuk orang tawakal itu. Jadi dia tenang. Wa adamul ikhtiyar bil qalb, dan tidak memilih itu di kolbunya. Jadi ada dua hal ya, gerak pada badan, pilihan pada kolbu. Jadi mereka bukan lagi wali hamba-hamba Allah yang sibuk di badan dan kolbunya. Ini sudah masuk ke dalam ruhnya. Ya. Fa in waqa'a fi qalbihi al-harakah kana mutaharrikan billah. Ya. Jika masuk gerak dalam kolbunya, dia bergerak dengan gerak Allah.
Jika diam, dia diam dengan ilham dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang ditunjukkan, dicontohkan oleh Asy-Syaikh Ibnu Syamsuddin, seorang ahli ma'rifatullah yang menjadi guru Muhammad Khan yang belakangan disebut Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih, Mehmet Khan gitu ya. Sultan Mehmet ini dia berambisi mau mengalahkan Rum pakai nafsu, tapi semua strategi dia kalah. Gurunya bilang, tunggulah, tunggu isyaratnya keluar. Dia nggak mau. Gua mau sekarang. Yang sultan kan saya, kamu bukan sultan. Tapi karena beliau dapat isyarat, gurunya ini tetap bermunajat, mencari tempat di mana dia akan munajat. Dapat isyarat lah atau ilham dari Allah. Apa ilhamnya? Bahwa di sana, di suatu tempat di Istanbul itu ada satu makom, adalah makom sahabat Nabi, pewakaf masjid namanya Abu Ayyub Al-Ansari, yang sekarang disebut nama tempatnya Masjid Ayyubiyah. Masjid Ayyubiyah. Yang pernah ke sana paham kali maksud saya ya. Jadi Ibnu Syamsuddin, seorang mursyid, dia bilang, tunggu, saya nunggu ilham. Bergerak, kita digerakkan Allah, bukan kita lagi yang bergerak dengan ego, tapi Allah lah yang menggerakkannya. Ya, sampai udah kalah berkali-kali, udah 5 kali strategi, lebih barangkali. Muhammad Khan Sultan di saat itu marah, dia carilah gurunya. Itu di kemah kecil. Dalam kemah itu beliau sedang munajat, tapi Khan gak sabar. Dia ambil pedang yang tajam, dia kemudian bongkar tempat istirahat gurunya. Ternyata ketika dibongkar dia kaget, gurunya sedang sujud. Sujudnya panjang sekali. Melihat lagi sujud, dia langsung diam. Tapi masih gergetan. Guru gua kok sujud mulu kerjaannya. Kapan perangnya nih? Wah, kan banyak anak muda kan begitu ya. Pengajian mulu, kapan perangnya nih? Ini udah gatal mau jihad nih. Anak muda biasa. Emang dia kira jihad itu semudah itu. Jihad itu kalau nggak pakai ruh jadi jahat. Udah dua aja, Pak. Ya. Mau jihad apa jahat? Kalau jihad dia harus dengan kemurnian rohani. Udah ada waktu sekitar 1 jam, baru naik kepalanya. Ternyata tempat sujudnya sudah basah. Baru turun isyaratnya. Beliau kemudian baca Assalamualaikum kiri kanan, kanan kiri. Ibn Syamsuddin mengatakan, wahai Ananda Sultan, detik ini berangkatlah. Insya Allah, Allah membersamai perjuanganmu. Bengong dia. Nah, ini yang gue tunggu-tunggu nih. Tapi di saat itu karena dia melihat gurunya sujud lama, egonya pun ikut kemudian tenang. Dia kemudian masuk ke Konstantinopel yang sekarang jadi Istanbul itu dengan penuh tenang, zikir nggak berhenti, dibersamai gurunya. Jadi beberapa kali melakukan serangan, gurunya nggak dia bawa ikut. Dia ngerasa, orang tua ngerti apa? Ini anak arogansinya anak-anak muda. Ya, menang nggak habis itu? Menang. Maka beliau dapat gelar Al-Fatih, penakluk Konstantinopel. Ya. Jadi senjata paling hebat itu adalah tawakul, bertawakal. Karena di situ ada strategi ilahiyah. Allah lah yang buat strategi. Nah, inilah yang terjadi sekarang pada ulama-ulama kita dalam menghadapi pandemi. Ulama wali, Pak ya.